Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono bersama Pak Rudi. Kali ini kita akan membahas soal-soal IPA kelas 9 semester 1 tentang sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Baiklah adik-adik, sebelum kita lanjut jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu untuk membantu perkembangan channel ini. Kita lihat soal yang pertama. Kemampuan organisme untuk menghasilkan keturunan disebut A. Reproduksi, B. Metabolisme, C. Adaptasi, D. Iritabilitas. Jawabannya adalah ya A. Reproduksi. Metabolisme adalah proses pengolahan zat makanan di dalam tubuh menjadi energi. Ini dinamakan dengan metabolisme. Adaptasi, ini adalah proses menyesuaikan diri dengan lingkungan. Iritabilitas adalah peka terhadap rangsangan. Tumbuhan kunyit, temulawak, lengkuas, dan jahe berkembang biak dengan A. Geragih, B. Rizoma, C. Umbi batang, D. Tunas adventif. Jawabannya adalah rizoma ya, atau yang disebut juga dengan rimpang. Untuk geragih, contohnya adalah arbei, kemudian stroberi, kemudian lagi pegagan, dan rumput teki. Untuk umbi batang contohnya adalah ubi ya, ubi jalar dan kentang. Kemudian tunas adventif contohnya adalah cocor bebek. Ya, daun cocor bebek. Ya, inilah sistem reproduksi tumbuhan secara vegetatif. Ubur-ubur dan obelia berkembang biak secara vegetatif dengan A. Parthenogenesis, B. Fragmentasi, C. Tunas, D. Membelah diri. Jawabannya adalah dengan tunas. Ya, jadi ubur-ubur dan obelia itu berkembang biak dengan tunas. Kemudian untuk parthenogenesis contohnya adalah kecoa dan lebah. Kemudian untuk fragmentasi contohnya adalah planaria. Kemudian untuk membelah diri contohnya adalah amuba dan protozoa. Perhatikan gambar berikut. Bagian yang berfungsi sebagai perhiasan bunga ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B3 dan 4, C4 dan 5, D5 dan 6. Pada bagian bunga, perhiasan bunga ini berfungsi salah satunya adalah untuk memancing serangga agar hinggap di bunga yang nantinya akan membantu proses penyerbukan pada bunga ya. Bagian bunga yang berfungsi sebagai perhiasan bunga adalah mahkota dan serbuk sari. Ya, pada gambar ditunjukkan oleh nomor 4 ya. Nomor 4 ini adalah mahkota. Kemudian nomor 5 adalah serbuk sari. Jadi jawabannya adalah 4 dan 5. Spirogyra berkembang biak secara generatif dengan cara A. Konjugasi, B. Fertilisasi, C. Persilangan, D. Spora. Jawabannya adalah konjugasi. Jadi Spirogyra adalah tumbuhan yang bisa berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Ya, untuk cara generatif,
Spirogyra berkembang biak dengan cara konjugasi. Nah, konjugasi ini adalah proses transfer bahan genetika dari satu individu ke individu lain. Nah, inilah yang dimaksud dengan konjugasi. Inti endosperma yang triploid berasal dari peleburan A. Inti generatif 1 dengan kandung lembaga sekunder, B. Inti generatif dengan sel telur, C. Inti generatif 1 dengan sel telur, D. Inti generatif 2 dengan kandung lembaga primer. Jawabannya adalah A. Nah, jadi inti endosperma yang triploid itu berasal dari peleburan inti generatif 1 dengan kandung lembaga sekunder. Pada meiosis pertama, sel primer akan membelah menjadi A. Spermatogonium, B. Spermatid, C. Sperma, D. Spermatosit sekunder. Jawabannya adalah spermatosit sekunder. Jadi ingat kata kuncinya, adik, sel spermatosit primer ya, primer nanti akan membelah menjadi spermatosit sekunder. Jadi setelah primer dia akan menjadi spermatosit sekunder. Contoh hewan yang melakukan pembuahan di dalam tubuh adalah A. Buaya dan katak, B. Ikan mas dan ular, C. Katak dan ikan tawas, D. Tikus dan burung merpati. Sebagian besar hewan itu melakukan pembuahan di dalam tubuh ya. Kita ingat saja yang tidak ya. Untuk yang tidak itu contoh yang ada dua, yaitu ikan, sebagian besar ikan, dan katak. Ya, ini yang tidak atau di luar tubuh. Ya, maka yang tidak ini kita coret. Ini katak berarti bukan, ikan mas juga bukan, kemudian di sini katak dan ikan tawas berarti ini juga salah. Maka yang benar jawabannya adalah tikus dan burung merpati. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah A. Gen, B. Air, C. Makanan, D. Cahaya. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam tumbuhan sendiri. Nah, tentu yang ada dalam tubuh adalah gen ya. Jadi jawaban adalah A. Sedangkan air, makanan, dan cahaya ini adalah faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan atau disebut juga dengan faktor eksternal. Perbedaan antara tumbuhan lumut dengan paku adalah tumbuhan lumut tidak memiliki A. Klorofil, B. Archegonium, C. Sporangium, D. Jaringan pengangkut. Jawabannya adalah D. Jaringan pengangkut. Jadi pada tumbuhan lumut belum ada jaringan pengangkut. Nah, inilah membedakan antara tumbuhan lumut dengan tumbuhan paku ya. Sedangkan untuk klorofil, archegonium, sporangium ini terdapat pada tumbuhan lumut maupun tumbuhan paku.